Halo Sobat Universe, Rafael di sini. Kali ini aku mau cerita tentang memilih jurusan. Ya, memilih jurusan. Benar, waktu dulu aku di SMA juga itu merasa takut untuk salah milih jurusan. Takutnya jurusan ini nggak sesuai dengan aku, atau jurusan ini nanti lapangan pekerjaannya nggak tersedia, atau mungkin jurusan ini nanti nggak bisa aku ikutin gitu, atau kemampuanku kurang dalam jurusan ini. Bahkan dulu waktu memilih jurusan aku sempat dilema juga, takutnya orang-orang yang lulus dari sini itu tidak bisa kerja, tidak ada lapangan pekerjaan yang mungkin nanti menampung lulusan dari jurusan-jurusan ini. Karena hype-nya sekarang, padahal lulus jurusannya ini nanti kan mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun ke depan. Benar kan? Nah, aku yakin dan percaya bahwa teman-teman di sini yang SMA atau mungkin yang berada di sekolah menengah itu juga merasakan dilema yang sama atau merasakan permasalahan yang sama, yaitu takut salah milih jurusan. Mungkin memang ada juga yang sudah diberikan tuntunan, penjelasan baik dari sekolah, keluarga, baik dari abang mungkin, kakak, atau mungkin tetangga dan orang-orang yang sudah ada di jurusan itu. Tapi tetap aja ada rasa takut salah milih jurusan karena kita ya kurang informasi juga sebenarnya, atau mungkin kurang mengenali diri sendiri. Apakah memang aku cocok di situ, apakah memang itu bidangku, apakah aku nanti akan menyukainya, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang memang takut salah pilih jurusan karena lingkungan juga, karena daerahnya misalkan tempat universitas itu berada nggak cocok lingkungannya, misalkan terlalu panas, atau mungkin terlalu dingin, atau mungkin terlalu ramai, atau mungkin terlalu sepi, atau nggak ada mall, atau nggak ada tempat hiburan yang kira-kira cocok, tempat nongkrong, tempat diskusi, tempat belajar. Atau mungkin ada juga di mana mayoritas dari teman-teman kita waktu SMA memilih jurusan yang berbeda jauh dan tempatnya jauh, sehingga kalau misalkan sendiri di situ kayaknya aku nggak bakalan survive deh. Kayaknya aku nggak bakalan senang deh, kayaknya aku nggak bakalan enjoy deh kuliah gitu. Bahkan juga ada yang mungkin bingung atau mungkin takut salah milih jurusan karena mayoritas teman-teman memilih jurusan itu. Jadi kita tahu kalau kita itu agak kurang bisa, teman-teman kita rata-rata pada pintar-pintar dan agak jauh dari kita, sehingga kita minder, sehingga takut salah milih jurusan, takut ngambil jurusan itu. Kira-kira kayak gitu. Nah, permasalahannya di situ. Dan aku yakin banyak teman-teman di sini yang bingung dan takut. Nah, itu masalahnya. So, langsung kita breakdown lagi. Kira-kira masalah itu ditimbulkan oleh karena apa sih? Kenapa masalah ini? Kenapa salah milih jurusan ini menjadi penting? Kenapa takut salah milih jurusan ini menjadi krusial gitu? Sehingga harus kita bicarakan saat ini. Alasannya simple sih sebenarnya. Kalau aku ngambil perspektif dari anak-anak SMA, ini kan merupakan salah satu poin penting atau merupakan salah satu titik di dalam kehidupan yang sangat berpengaruh terhadap masa depan. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu di dalam kehidupan rumah tangga nantinya, sangat berpengaruh dan sangat krusial. Dan kita sebagai anak-anak yang ABG lah atau beranjak dewasa, sudah mulai merasakan hal ini, merasakan urgensinya, sehingga kita harus memilih dengan perfect. Kita berharap memilih dengan sangat perfect, memilih dengan tanpa rasa penyesalan, memilih dengan baik dan benar dan puas gitu. Tapi percayalah, nggak akan ada rasa itu, nggak akan ada rasa yang betul-betul 100% puas, 100% nggak menyesal, atau 100% yakin dengan keputusan atau yakin dengan pilihan. Yang ada adalah ya enjoy dan ya udah, terima aja apa yang udah ada, terima aja dengan jurusan nantinya. Karena apapun yang kita sukai itu pasti ada nanti tantangan, dan itu yang bakalan bisa membuat kita menjadi, oh, apa benar ya aku jurusan ini, apa benar ya aku nggak salah jurusan gitu. Tantangan atau challenge itu yang bakalan mungkin memicu pemikiran itu. Tapi memang sebaiknya sebelum memilih jurusan kita riset dulu kira-kira apa yang cocok dan pas untuk kita. Nah, sampailah kita ke pembahasan ini. Tapi sebelum itu kita track dulu kira-kira apa sih hal-hal yang membuat kita atau mempengaruhi kita saat memilih suatu jurusan. Kita track dulu nih, kita breakdown dulu. Pertama, kalau dari sisiku yang ku perhatikan ya, yang sangat mempengaruhi
untuk memilih jurusan itu adalah yang pertama orang tua. Ya, orang tua. Orang tua itu memiliki andil dan peran yang sangat penting untuk mengarahkan sekali lagi mengarahkan seorang anak memilih suatu jurusan di university. Karena mungkin bisa jadi ya orang tua punya pengalaman, atau orang tua sudah melihat teman-teman atau koleganya, atau bahkan orang tua sudah terjun di ranah tersebut. Misalkan orang tua yang dokter cenderung menunjuk anaknya supaya jadi dokter pula, atau mungkin orang tua yang insinyur atau teknik mengarahkan anaknya untuk teknik, atau mungkin contoh-contoh yang lain juga gitu. Jadi faktor dari orang tua sangat penting juga, atau mungkin orang tua mendapatkan insight atau mendapatkan pencerahan dari tetangga, temannya, atau mungkin koleganya, atau mungkin dari keluarga yang lain, sehingga kemungkinan besar seorang anak SMA memilih jurusan itu karena pengaruh dari orang tua. Terus yang selanjutnya adalah teman sekelas. Benar, teman sekelas. Teman sekelas memiliki andil yang sangat krusial juga untuk menentukan seseorang itu memilih suatu jurusan. Ya, karena kadang kita melihat, oh, teman yang ini yang ranking 1, ranking 2, ranking apa gitu kan, memilih jurusan ini. Kalau aku milih jurusan itu kayaknya aku nggak bisa lah, sama kayak gitu. Atau mungkin aku harus bersaing dengan dia, kayaknya aku bakalan kalah lah, jadi nggak milih itu gitu. Nah, keputusan untuk memilih jurusan itu termasuk dipengaruhi oleh teman-teman kita. Dan bahkan kalau misalkan mayoritas teman kita memilih jurusan di suatu daerah, kita cenderung untuk, wah kayaknya enak milih daerah itu juga deh. Misalkan dari suatu daerah memilih ke Bandung atau ke Jogja atau mungkin ke Semarang dan lain sebagainya, kita cenderung untuk, wah kayaknya apa ya yang kira-kira jurusan di situ yang cocok denganku gitu. Jadi andil dari atau peranan dari teman-teman sekelas juga mempengaruhi kita. Selanjutnya yang bisa mempengaruhi kita memilih jurusan adalah yang biasa terjadi, yang normalnya adalah gaji. Ya, gaji yang mungkin kita lihat, kita pahami sendiri. Berarti ini pengaruh dari dalam ya, melalui riset kita. Mungkin kita lihat paman kita kerja di suatu perusahaan tertentu, profesinya adalah seorang IT misalnya, IT, sehingga kita pengen kayak gitu karena misalkan gajinya tinggi, atau kerjanya santai, kerjanya enak dan lain sebagainya. Atau mungkin seorang anak yang melihat tetangganya yang dokter misalkan, wah rumahnya gede, mobilnya bagus, pekerjaannya, gajinya tinggi, sehingga kita cenderung untuk lebih memilih itu lagi. Sehingga yang salah satu yang cenderung untuk mempengaruhi kita memilih jurusan adalah experience kita sendiri, atau pengalaman kita melihat orang lain, atau mungkin senior kita atau kakak kelas kita gajinya berapa, atau kehidupan pekerjaannya seperti apa, menyenangkan atau gimana. Atau misalkan ada kakak kelas kita yang kerjanya pindah-pindah tempat, keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, kita jadi pengen kayak kakak kelas kita itu juga. Nah, ini turut menentukan pilihan jurusan apa yang akan kita ambil. Nah, selanjutnya faktor lainnya lagi adalah mungkin memang adalah kesenangan kita. Ini aku taruh di belakang, di paling akhir. Faktor yang menentukan kita untuk memilih jurusan itu adalah diri kita, hobi kita, kesenangan kita, karena sangat jarang yang mengaplikasikannya. Kenapa aku bilang sangat jarang? Ini bukan sebatas aku klaim pendapat sangat jarang, tapi karena aku lihat juga perjalanan selama 10 tahun, aku lihat adik-adik kelas, aku lihat di angkatanku, dan bahkan aku lihat juga abang-abang kelas cenderung sangat jarang yang memilih berdasarkan hobi atau kesenangan mereka. Atau mungkin aku nggak tahu kenapa ya, karena mungkin sangat gimana ya aku bilangnya, ya itu kenyataan di lapangannya. Sangat jarang kita untuk memilih jurusan di awal itu karena kita senang. Misalkan aku senang melukis nih, sangat susah untuk mengkomunikasikan atau menjelaskan. Misalkan aku suka melukis, mau ambil jurusan seni misalnya gitu, sangat susah. Itu butuh perjuangan yang lebih ekstra, padahal kita masih muda kan. Dan mungkin kita takut juga, apa aku yang sedikit aneh atau gimana, misalkan kayak itu suatu kita di SMA ya. Atau mungkin kita takut juga, misalkan kita suka untuk ngotak-ngatik komputer, bilang jurusan komputer, karena pada saat itu, misalkan pada saat zamanku dulu tahun 2011 itu belum begitu dipandang misalkan. Padahal sekarang wow, kita lihat jurusan komputer bagaimana kan. Tapi dulu waktu menjelaskan itu, pada dasarnya disuruh untuk kalau nggak dokter, teknik, insinyur gitu kan. Nah, jadi
sedikit dilema. Nah, kita udah tahu nih faktor-faktor apa yang mempengaruhi kita untuk memilih suatu jurusan. Sekarang kita masuk nih ke permasalahan dari faktor itu, kenapa itu bisa membuat kita takut untuk salah pilih jurusan. Ya tentu saja jawabannya karena itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Jadi sulit untuk mempertanggungjawabkannya, padahal keputusan itu kita ambil untuk kita kan. Jadi seringkali keputusan itu muncul karena diarahkan oleh orang tua, keluarga, teman, kolega, eksternal semua dari luar. Sementara kita yang menjalani. Jadi di dalam dilema inilah mungkin muncul rasa takut untuk memilih suatu jurusan. Nah, itu penyebabnya. Penyebabnya kita takut memilih jurusan. Nah, karena kita udah tahu penyebabnya nih, adanya kesenjangan antara eksternal dan internal. Kalau misalkan sejalan, gampang-gampang aja sih itu milih, dan mungkin nggak begitu besar pengaruh rasa takut untuk memilih jurusan itu. Tapi kalau misalkan ada kesenjangan antara eksternal dan internal, dari dalam hati kita tahu nih, kita sukanya apa, pengennya apa, di mana, dan universitas apa. Tapi dari luar kurang mendukung, misalkan kayak orang tua bilang janganlah gini misalnya, atau dari teman bilang lu nggak cocok di situ, ikut kita aja di daerah ini, nanti kita bisa main-main bareng atau kita bisa bertumbuh bareng misalnya, atau nilai lu jelek mah di situ, nggak usah ambil lah, atau gimana lah. Banyak sekali kesenjangan antara eksternal dan internal yang menyebabkan kita takut untuk memilih jurusan. So mungkin tips ini yang aku akan coba ceritakan ini next bisa membantu. Yang pertama adalah coba untuk nge-search dulu, nge-search atau mungkin mencari atau mungkin riset lah namanya, riset beberapa faktor yang mungkin bisa menguatkan internalmu. Artinya selalu dengarkan internalmu, bukan eksternal, tapi selalu mendengar dari dalam dirimu untuk menanyakan apakah memang benar kamu benar-benar pengen di situ. Yang pertama, coba cari lulusan dari universitas atau jurusan itu kerjanya di mana sih? Coba cari, riset, daftar list gitu. Kan ada kakak kelas, coba tanya-tanya. Atau misalkan ada tetangga, coba tanya-tanya. Atau misalkan ada keluarga, coba tanya. Gak usah sebutkan kamu mau pengen ke situ, tapi tanya-tanya aja dulu. Atau mungkin ada YouTube, tanya gitu misalkan. Atau mungkin di Google search gitu, tentang kira-kira lulusan dari sini kerja di mana sih? Perusahaan-perusahaan apa yang menampung jurusan-jurusan ini? Atau apa profesinya lulusan dari jurusan ini? Kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah search atau riset tempat atau lokasi universitas itu. Kan ada banyak nih universitas yang menyediakan jurusan itu. Jadi coba search, misalkan di Bandung apa, di mana lokasinya, berapa biaya hidupnya, berapa uang kos, berapa uang transportasi dan lain sebagainya. Coba search dulu. Atau misalkan di Jogja, berapa uang kuliah, berapa uang makan, berapa uang transport, berapa living cost dan lain sebagainya. Coba riset dulu di situ. Terus yang selanjutnya yang mungkin bisa menyemangati kita ya kali ya. Berapa gaji orang-orang yang lulus dari situ? Rata-rata aja, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Misalkan, coba dicek. Oh, kan karena nanti kamu akan lulus juga dari situ kan. Jadi bisa punya pandangan. Jangan waktu udah selesai baru cari pandangan gitu kan. Wah, tahu kan aku dari dulu kayak gini, nggak akan kesini misalnya kayak gitu kan. Coba di riset dulu supaya nggak ada penyesalan. Coba dicari, riset, lokasi tadi udah, daftar perusahaan yang bisa menampung, rentang gaji. Terus yang selanjutnya adalah nuansa atau suasana dari university itu. Apakah cocok? Misalkan dari rasnya, sukunya, atau budayanya yang di situ. Karena kan kita harus mengikuti budaya yang di situ, budaya yang ada di university itu, tempatnya itu. Misalkan di Bandung ya Sunda misalnya gitu kan. Apakah cocok atau enggak? Misalkan di Jogja atau di Sumatera Utara, orang Batak misalnya kayak gitu. Coba di riset, coba dicek apakah sesuai atau enggak. Kira-kira kayak gitu. So, aku lihat contekan lagi adalah ini yang cukup penting adalah dilihat adalah akreditasi, benar, akreditasi. Coba dicek dan di riset, kira-kira akreditasi di suatu university atau institut itu apakah bagus, apakah A ataukah B+, atau A+, atau gimana, atau C, atau bahkan mungkin jelek gitu kan. Coba dicek, coba di riset, akreditasinya berapa sih? Apakah memang benar-benar memberikan lulusan yang baik atau enggak? Parameternya apa gitu. Coba di search di Google, coba dibaca-baca literatur, artikel. Kalau misalkan agak
susah untuk mencapai informasinya, coba tanya kakak kelas atau orang-orang yang berkuliah di sana. Bisa cek Instagram atau mungkin bisa lihat di YouTube, TikTok dan lain sebagainya, atau mungkin LinkedIn dan lain sebagainya. Pokoknya cari informasi akreditasi di universitas itu atau institut tersebut. Terus faktor yang selanjutnya adalah coba cek misalkan nih mau jurusan apa nih, misalnya jurusan teknik. Coba cek pelajaran apa yang paling dominan di dalam jurusan itu. Coba cek aja. Apakah pelajaran, kalau tadi kan teknik, pelajaran matematika dan fisika is a must gitu. Jadi pelajaran itu ya harus tahu, minimal paham lah dasarnya gitu. Kalau misalkan kita kurang dominan di dalam jurusan itu, misalkan di jurusan matematika, fisika, ngambil jurusan teknik, harus siap dengan usaha untuk belajar lebih keras, mengejarnya. Mengejar pelajaran itu, mengejar materi-materinya, untuk belajar. Karena mau nggak mau selama 4 tahun, pasti akan berhubungan dengan itu. Bayangin kalau misalkan kamu istilahnya nggak begitu paham di situ, di seleksinya mungkin bakalan bisa gagal, atau mungkin di seleksinya bisa lulus lah. Tapi di dalam mengikuti keberjalanan kuliahnya bisa jadi bosan, stres, pusing, dan lain sebagainya. So, tips yang ketiga adalah, kalau memang kita udah tahu dan udah paham kalau kita itu nggak suka di pelajaran-pelajaran utama dari jurusan itu, atau mungkin nggak bagus lah nilainya, udah nggak suka, nggak bagus lagi, terus kita memaksakan mengambil jurusan itu, ya aku menyarankan untuk memikirkan ulang. Kenapa kamu harus ngambil jurusan itu? Apakah karena gajinya aja? Atau mungkin karena desakan keluarga, orang tua, dan lain sebagainya? Tapi kalau memang dari dalam diri udah benar-benar yakin nggak pas dan nggak cocok di situ, coba jelaskan pelan-pelan. Misalkan ada dorongan dari keluarga dan dari guru BK, dari apa, karena mau nggak mau kita sendiri yang tahu diri kita kan. Nah, coba dijelaskan pelan-pelan. Aku sukanya apa, aku bisanya apa, aku yang paling enaknya ngerjain apa, yang bisa lupa waktu di pelajaran apa, yang paling tertarik nggak tidur di pelajaran apa, misalnya kayak gitu. Coba dirunut, dijelaskan, terus ya diikutin gitu kata hatinya. Karena kalau misalkan kamu udah nggak suka dan nilainya juga nggak bagus, better no. Karena kau yang ngabisin waktu gitu. Mending ngerjain yang kamu suka gitu. Jadi ya. So, yang terakhir tipsnya adalah aku lihat contekan lagi. Ini, gak usah khawatir tentang lapangan pekerjaan dan juga gaji. Kalau misalkan kamu udah suka, udah yakin dengan jurusan itu, tempatnya juga udah oke, udah nyaman, terus mungkin teman-teman nggak ada yang di daerah itu, hanya kamu sendiri doang, ya nggak apa-apa, go gitu. Kamu akan menemukan jalannya. Yang paling penting adalah suka, kira-kira bisa ngikutin pelajarannya, udah punya gambaran, kakak-kakak lulusannya juga udah tahu kerja di mana, mayoritas dasar dari pelajaran-pelajaran juga udah paham. Ya nggak harus hebat lah, pokoknya ngerti dasar-dasarnya. Dan kalau misalkan ada teman sekelas kita yang ngambil juga di situ dan ternyata dia lebih pintar, nggak usah takut, karena kamu suka kan, yuk kejar aja gitu, pokoknya kejar yang kau suka. Terus ya udah ambil, nggak usah bingung dan nggak usah takut lagi salah pilih jurusan, karena kamu udah suka, udah tahu pelajarannya, dasarnya apa, jadi punya gambaran di perkuliahan, udah tahu lingkungannya, udah tahu living cost berapa, uang makan berapa, uang kosan berapa, uang perkuliahan berapa, semesterannya, transportasi berapa per hari atau per bulan. Terus udah tahu juga budayanya, bahasanya. Bahasa bisa dipelajari sih, budayanya lebih tepat, bisa menerima, bisa menyesuaikan juga sih sebenarnya, tapi udah setidaknya punya gambaran dan lain sebagainya, ya so ambil aja. Dan yang terakhir mungkin kalau misalkan orang tua nggak dukung atau teman-teman nggak ada yang sedaerah atau mungkin harus merantau sendirian gitu, ya itu bisa belajar sih, punya komunitas juga di sana. Akan lebih baik kalau misalkan bisa menghubungi komunitas di sana, misalkan komunitas, kalau kamu misalnya orang-orang Batak gitu, cari komunitas orang Batak di sana, misalkan komunitas orang-orang Papua, orang Timor, orang Sulawesi, orang Makassar, orang Kalimantan, orang Bali misalnya, ada pasti paguyuban di sana. Coba cari, coba tanya-tanya, coba share dan coba belajar. So intinya selama kita masih pengen atau masih mau untuk belajar, pasti bisa dapat.
So mungkin itu aja dari aku. Semoga kalian bisa menemukan jurusan yang cocok sama kalian dan kalian tidak takut lagi salah pilih jurusan. Aku Rafael J. Purba, stay bold dan bye-bye.